Di Indonesia, ada banyak banget nasihat dan petuah yang diwariskan turun-temurun. Saking seringnya kita dengar, rasanya udah kayak kebenaran mutlak. Masalahnya, nggak semua yang sering diulang itu benar. Beberapa mitos ini, meskipun kedengarannya bijak, justru bisa jadi penghambat terbesar yang bikin hidup kita jalan di tempat. Yuk, kita bongkar satu persatu. Mitos pertama yang paling sering kita dengar, kerja keras pasti kaya. Siapa yang nggak pernah dengar kalimat ini? Kedengarannya logis, kan? Kerja lebih keras, dapat lebih banyak. Tapi coba kita lihat realitanya. Banyak sekali orang di sekitar kita yang kerjanya paling keras, banting tulang dari pagi sampai malam, tapi penghasilannya justru paling kecil. Kenapa bisa begitu? Karena yang bikin kita naik level finansial itu bukan seberapa capek kita, tapi seberapa besar nilai yang kita hasilkan. Sains ekonomi sudah membuktikan ini. Kerja keras itu penting, itu fondasinya. Tapi kalau kerja keras tanpa arah yang benar, tanpa strategi, tanpa meningkatkan nilai diri, hasilnya cuma satu, capek doang. Jadi, bukan cuma soal kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Lanjut ke mitos kedua, sabar, nanti juga ada hasilnya. Sabar itu memang kualitas yang luar biasa baik. Tapi di Indonesia, sabar sering kali disalahartikan menjadi pasrah tanpa batas. Coba deh perhatikan, banyak orang disakiti. Mereka bilang sabar, dirugikan secara finansial, sabar, dimanfaatkan oleh orang lain, jawabannya tetap sabar. Padahal, psikologi modern mengajarkan kita bahwa manusia itu butuh batasan yang sehat, atau healthy boundaries. Sabar itu seharusnya jadi strategi, bukan alasan untuk membiarkan diri kita terus-menerus diinjak-injak. Sabar itu tentang menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, bukan diam menerima segala perlakuan buruk. Kalau kita nggak pernah menetapkan batasan, orang lain nggak akan pernah tahu cara menghargai kita. Nah, ini dia mitos ketiga yang menurut saya paling mematikan. Jangan kebanyakan mimpi, nanti kecewa. Mitos ini bahaya banget karena bisa mematikan potensi seseorang bahkan sebelum ia mulai mencoba. Kalimat ini seolah-olah menyuruh kita untuk bermain aman dan tidak mengambil risiko. Padahal, penelitian di bidang psikologi positif menunjukkan hal sebaliknya. Orang yang punya visi dan mimpi yang jelas, justru lebih tahan banting dan lebih cepat bangkit saat menghadapi kegagalan. Mereka punya tujuan yang membuat mereka terus bergerak. Jadi masalahnya bukan pada mimpinya yang terlalu tinggi, tapi pada kurangnya keseriusan untuk mewujudkan mimpi itu. Jangan takut bermimpi besar, tapi pastikan kamu juga punya rencana besar untuk mencapainya. Mitos keempat, yang sangat spiritual, rezeki sudah ada yang ngatur. Ya, saya setuju. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa rezeki itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Tapi coba kita pikirkan lebih dalam. Apakah itu artinya kita hanya perlu duduk diam dan menunggu rezeki jatuh dari langit? Tentu tidak. Rezeki itu datangnya melalui usaha, melalui ikhtiar kita. Kalau memang semua tinggal menunggu, kenapa orang yang lebih rajin belajar, lebih banyak mencoba, lebih gigih berusaha, seringkali hasilnya juga lebih banyak? Ini bukan tentang melawan takdir. Justru ini tentang menggunakan akal dan energi yang sudah diberikan Tuhan untuk menjemput rezeki itu. Usaha kita adalah jembatan antara takdir rezeki dan kenyataan yang kita terima. Terakhir, mitos kelima, diam itu emas. Kadang-kadang, ini benar. Dalam situasi tertentu, diam bisa mencegah konflik atau menjaga kedamaian. Tapi seringnya, di dunia modern yang serba cepat ini, diam justru bikin kita kalah. Dalam karier, bisnis, bahkan dalam hubungan personal, orang yang tidak pernah menyuarakan pendapatnya seringkali tidak dianggap ada. Aspirasinya tidak terdengar, kebutuhannya tidak terpenuhi. Psikologi sosial menunjukkan bahwa orang yang mampu menyampaikan ide dan pendapatnya dengan tenang, jelas, dan percaya diri punya peluang lebih besar untuk dihargai dan didengar. Jadi, diam itu memang bisa jadi emas, tapi hanya kalau kita tahu kapan saat yang tepat untuk bicara dan kapan saatnya untuk diam. Kuncinya adalah kebijaksanaan, bukan kebisuan. Jadi, kelima mitos ini bisa bertahan begitu lama bukan karena terbukti benar, tapi hanya karena terus-menerus diulang dari generasi ke generasi. Kalau kita mau hidup kita berubah, kalau kita mau mencapai potensi terbaik kita, beberapa kepercayaan lama seperti ini memang perlu kita pertanyakan dan kita tinggalkan. Ini bukan berarti kita durhaka pada tradisi atau tidak menghormati nasihat orang tua. Ini adalah tentang berani berpikir kritis demi masa depan yang lebih baik.
supaya hidup kita nggak terus-terusan jalan di tempat. Bagaimana menurut kalian? Apa ada mitos lain yang sering kalian dengar? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.